Ermayanti, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Lu. Adapun kegiatan yang saya lakukan hari ini adalah melakukan aksi nyata modul 2.3, yaitu melakukan supervisi akademik. Adapun teman saya yang saya observasi adalah bernama Dinar Salowong. Dia mengajar di kelas 2. Ya Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sama-sama. Iya. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Iya Bu, adapun kegiatan yang saya lakukan ini ada 3 tahap ya Bu. Yang pertama itu tentang praobservasi, kemudian yang kedua itu saya akan masuk di dalam kelas Ibu untuk mengamati cara pembelajaran Ibu. Kemudian yang ketiga itu melakukan pasca observasi, di mana pasca observasi itu kita akan melakukan dialog atau percakapan tentang atau mengenai hal-hal yang dilakukan dalam proses pembelajaran Ibu. Untuk kegiatan kita hari ini kita akan melakukan praobservasi, di mana tujuan observasi kita ini adalah sebagai persiapan atau melihat awal Ibu melakukan sebuah proses pembelajaran ya Bu, supaya proses pembelajaran Ibu menjadi lebih percaya diri dan lebih semangat ya. Dalam kegiatan praobservasi ini Bu, saya akan melakukan atau menanyakan beberapa pertanyaan. Adapun pertanyaan yang pertama yang saya ajukan adalah apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Baik, terima kasih. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada materi hari ini adalah dengan mengukur benda di sekitarnya, siswa dapat menentukan konversi satuan panjang dari sentimeter ke meter dengan tepat. Oh ya, itu ada tujuan pembelajaran Ibu itu satu. Iya, satu tujuan pembelajaran Ibu mengenai konversi panjangnya. Konversi satuan panjang dari sentimeter ke satuan meter. panjang dari sentimeter ke meter. Oh iya. Adapun pertanyaan yang kedua yang saya ajukan Ibu itu tentang perkembangan kompetensi apa yang akan Ibu capai. Oke, baik. Dalam hal ini area pengembangan kompetensi yang ingin kami capai itu ada 2. Yang pertama pengetahuan dan yang kedua adalah keterampilan. Yang pertama dalam hal pengetahuan, diharapkan siswa dapat mengetahui dan membedakan cara konversi satuan panjang dari sentimeter ke meter dengan tepat. Kemudian adapun keterampilannya yaitu diharapkan siswa dapat melakukan pengukuran terhadap benda-benda yang ada di sekitarnya dengan tepat. Terima kasih. Ya, jadi ada perkembangan kompetensi yang akan Ibu lakukan adalah pertama pengetahuan tentang bagaimana siswa bisa mengetahui atau membedakannya Bu. Ya, kemudian yang kedua itu melakukan pengukuran. Ya, keterampilannya Bu. Ya, keterampilannya langsung melakukan pengukuran. Ini Bu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara pembelajaran yang dilakukan Ibu di kelas? Seperti strateginya bagaimana, modelnya, metode, ya, bagaimana Bu? Baik, terima kasih. Yang pertama strategi. Strategi yang saya lakukan adalah saya akan menyampaikan langsung materi-materi yang berkaitan dengan konversi satuan panjang dari sentimeter ke meter. Kemudian metode. Metode ini yang adalah adalah dalam bentuk kegiatan nyata atau praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian model pembelajaran yang saya akan lakukan adalah discovery learning. Jadi strategi yang dilakukan Ibu pada saat proses pembelajaran ini yaitu secara langsung ya, memberikan materi, kemudian metode melakukan kegiatan nyata yang dilakukan oleh siswa, kemudian model yang akan dilakukan ada discovery learning. Betul. Oke Bu, itu tadi mengenai metode, model dan strategi yang akan Ibu lakukan. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya itu media, apakah ada media yang akan digunakan? Ya, ada, karena materi ini berhubungan dengan pembelajaran langsung. Jadi saya akan menggunakan media LKS, di mana saya akan membagi beberapa kelompok siswa. Kemudian saya akan membagikan LKS kepada kelompok tersebut.
Jadi media yang akan Ibu lakukan adalah berupa LKS ya Bu, Ya. dengan membagi siswa jadi beberapa kelompok dan membagikan LKPD tersebut, Iya. ya, LKS tersebut ya. Jadi Bu, kegiatan yang akan Ibu lakukan atau proses pembelajaran ini akan dilakukan pada hari apa atau kapan? Oke. Baik, kegiatan ini saya akan lakukan pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024, tepatnya jam kedua yaitu pukul 9.30 sampai 10.15. Baik, terima kasih Bu. Oh, jadi kegiatan yang akan Ibu lakukan itu hari Sabtu jam 9.30 Iya. ya Bu. Jadi rencananya saya akan ikut pada kelas Ibu pada hari Ya, itu ya. dengan melihat dan mencatat Ya. hal-hal yang Ibu lakukan di pembelajaran tersebut ya Bu. Ya. Dan seperti yang saya tanyakan tadi, setelah saya masuk di kelas Ibu Ya. pada saat Sabtu, Ya. kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu. Ya, ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Itu saja pertanyaan observasi yang kita Ya. lakukan hari ini Bu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu atas waktu yang diberikan. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan bisa berjalan dengan sukses ya Bu. Ya. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena kita diberikan kesehatan sehingga
warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Iya. Ini kan tadi sudah melakukan proses pengaduan di kelas ya, Bu. Dan saya sudah mengikuti proses atau mengamati proses pembelajaran Ibu di kelas ya. Nah, jadi seperti yang saya kemarin, sekarang kita akan melakukan pasca observasi, Bu. Jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada saat proses pembelajaran yang Ibu lakukan ya. Baik, Bu. Pertanyaan pertama, saya tanya kepada Ibu mengenai bagaimana perasaan Ibu dari hasil kegiatan proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Baik, terima kasih. Bagaimana perasaan saya setelah melakukan proses belajar mengajar tadi? Alhamdulillah ya, saya merasa senang. Cuman memang ada beberapa yang tidak sesuai dengan perencanaan pembelajaran. Hal ini karena bukan disengaja, tetapi ada beberapa faktor, terutama anak-anaknya, ya. Anak-anaknya di mana ketika kita menjelaskan mereka bermain, itu salah satu faktornya. Tapi dari kesemuanya itu materi pembelajaran yang diharapkan sudah sesuai. Alhamdulillah, Bu. Secara keseluruhan bisa berjalan dengan ketat ya, saya juga amati meskipun ada beberapa kendala, misalnya siswa yang terlalu aktif, tapi artinya aktif dalam tidak memperhatikan ya proses pembelajaran. Tapi nanti kita cari solusinya bagaimana kita mengatasi hal-hal tersebut ya, Bu. Sekarang pertanyaan selanjutnya, Ibu, yang saya tanyakan itu, Ibu bisa menceritakan ulang mengenai area pengembangan kompetensi yang Ibu kembangkan pada proses pembelajaran yang Ibu lakukan tadi, dan langkah-langkah apa saja yang Ibu lakukan pada proses pembelajaran tersebut. Baik, terima kasih. Adapun area pengembangan pembelajaran ada dua, yaitu satu pengetahuan ya, di mana pengetahuan di sini dijelaskan dulu materi yang akan disampaikan pada hari itu. Kemudian yang kedua yaitu keterampilan ya. Jadi keterampilannya seorang, bagaimana anak itu bisa melakukan proses pembelajaran sendiri ya, seperti itu. Kemudian adapun langkah-langkah pembelajaran yang saya lakukan, yang pertama adalah pembukaan ya, pembukaan, di mana pembukaan sudah kita ketahui bahwa di dalam pembukaan itu ada ice breaking. Kemudian saya juga sempatkan tadi mengabsen, meskipun saya tidak mengabsen secara keseluruhan, hanya menanyakan di ketua kelasnya. Kemudian selanjutnya ada kegiatan inti. Nah, kegiatan inti di sini yang pertama itu ada penjelasan dari materi ya. Kemudian yang kedua itu saya membagi kelompok. Saya membagi kelompok siswa tadi menjadi 4 kelompok sesuai dengan gendernya. Kemudian yang ketiga itu saya membagikan LKS atau LKPD. Nah, di dalam LKS LKPD itu ada penjelasan tata cara untuk melakukan keterampilan itu. Kemudian yang ketiga ada penutup. Nah, di penutup ini saya memberikan dari 4 kelompok itu saya memberikan satu kesempatan kelompok untuk membacakan hasil diskusinya, mewakili saja. Kemudian yang kedua saya menyimpulkan materi hari ini. Demikian. Jadi tadi di area perkembangannya itu di pengetahuan dan keterampilannya, dan langkah-langkah yang telah dilakukan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat sama Ibu ya. Dan saya lihat tadi juga ya, saya sudah bisa lihat pengembangan peserta didik yang saya lihat tadi, yang saya amati, dia sudah bisa membedakannya, Bu. Dan saya lihat keterampilannya sudah bisa juga, karena saya tadi lihat amati, anak-anak sudah bisa mengukur sendiri telunjuknya tadi ya, Bu. Hanya saat yang kendala itu ada beberapa yang kurang aktif, tapi aktif dalam belum bisa memperhatikannya. Jadi kita akan bersama-sama ya, Bu, bekerjasama mencari solusi akan hal anak tersebut ya, Bu, supaya dia lebih memperhatikan dalam proses pembelajarannya, Bu. Ya, Bu, demikian kegiatan pasca observasi hari ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.